Di video kali ini kita bakalan tes iPhone 6s Plus. Nah, untuk iPhone 6s Plus ini dia punya chipset A9 ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, 6s Plus ini dengan 6 Plus atau dengan 6 biasa itu berbeda ya. Kalau dia 6 yang ada S-nya, dia itu chipsetnya udah A9 dan udah support iOS 15. Seperti di iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Nah, untuk iPhone 6 biasa yang tanpa ada S kayak ini 6 Plus dia iOS-nya supportnya sampai iOS 12 doang. 13, 14 juga nggak bisa. Jadi kalau kalian beli iPhone 6 doang yang seri 6 Plus itu dia iOS-nya stuck di 12. Nggak bisa update lagi, tapi kalian tetap bisa download Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Nah, untuk iPhone 6s Plus yang kanan nih, karena dia cuma bedanya di S-nya doang sih. Dia chipsetnya udah A9, kalau 6 Plus nih masih A8. RAM-nya dia sama 2 GB. Nah, untuk dari depan nih tampilannya nggak ada bedanya. Overall sama ya untuk penempatan kamera, speaker, tombol home, dan lain-lain. Untuk kualitas kamera juga mirip-mirip. Nah, untuk yang membedakan tuh di bagian belakang. Kalau 6s series itu mau 6s atau 6s Plus, dia tuh tulisannya di sini ya. S nih, iPhone S. Kalau ini nggak ada polosan nih. Ini dia bedanya. Nah, untuk dari yang lain-lain tuh nggak ada bedanya. Tombol home juga masih sama. Kamera juga kan bisa lihat ya. Masih oke dua-duanya. Kita langsung tes aja nih. Untuk iPhone 6s Plus ini kan harganya juga murah ya. Kalian bisa dapetin mulai dari 900.000. Punya LCD yang masih ori nih kan, bisa untuk hasil kameranya ya. Untuk hasil kameranya tuh kan bisa lihat bagus banget. Terusnya untuk kamera depan juga cakep. Oke. Dia ini punya chipset A9, dan apakah HP ini masih worth it dengan chipset A9 kalau kita beli? Karena kan harganya daripada kalian beli Android yang 1 juta, kameranya tuh jauh banget. Buat kalian yang lagi nyari kamera yang bagus buat foto atau video, iPhone ini solusinya menurut pribadi gue ya. Terusnya untuk dari spek juga oke, dipakai main game juga oke. Sayang aja baterainya dia kecil. Untuk HP ini baterainya dia itu di 100% baterai health-nya. Nah, ini dia baterai health-nya 100%. Langsung aja kita bakalan tes ya untuk game PUBG Mobile. Apakah dia masih kuat kalau dipakai untuk main game PUBG Mobile? Ini untuk masuk ke dalam gamenya dia lumayan agak sedikit lama ya. Baru muncul logo Krafton di sini. Nah, ini dia ya untuk iPhone 6s Plus-nya udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya kan bisa lihat. Giroskop juga udah diaktifin, udah disetting tadi. Pengaturannya untuk grafiknya dia hanya mentok sampai smooth high. High itu kira-kira di 20 sampai 25 fps ya. Kalau yang ultra 30 fps, kalau yang ekstrim itu di 60 fps. Nah, ini udah ya. Kita udah setting semuanya, giroskop juga on. Tampilannya kayak gini, layarnya juga masih bagus ya, nggak ada baret, nggak ada lecet, masih mulus. Nah, gue sangat menyarankan buat kalian yang budgetnya terbatas untuk main game tipis-tipis atau untuk sosial media, multitasking, foto-foto, kalian bisa ambil 6s Plus. Tapi kalau buat main game kalian perlu tambahan namanya fan cooler kayak gini di harga 60 ribuan. Kalian udah bisa nikmatin main game dengan lumayan oke lah performanya tanpa harus takut FPS-nya tuh drop. Cara pasangnya juga tinggal ginian doang ya. Kalian bisa lihat. Terus langsungnya kita masuk ke dalam ininya, mapnya. Brightness kita setting full, baterainya sekarang di 90%. Nanti dalam satu match dia bakalan habis berapa persen, kita bakal lihat. Terusnya bagaimana performanya ketika dipakai main game, dan apakah ada frame drop atau enggak. Kita pertama-tama nyalakan dulu speed 1, 2, pakai speed 3 biar maksimal pendinginannya. Ini dia nih untuk
Giroskopnya kan bisa lihat ya. Seperti ini karena FPS-nya 20 sampai 25%, jadi menurut gua ini kayak kurang licin aja. Kalau misalkan di 60 kan kayak cet licin ya si itu. Oke, kita bakalan turun di Frostdam kali ya. Ya kalian bisa lihat nih ya, untuk sini kayaknya rame nih. Udah perang bahkan. Wah, agak berat ya guys ya. Agak berat banget sini kalau misalkan turun di sini. Sebenarnya nggak terlalu frame drop ya, tapi FPS-nya nih nguranginnya banget gitu. Terusnya untuk speakernya dia belum stereo ya, jadi emang agak sedikit sulit buat dengerin stepnya karena speakernya belum stereo dia. Cuman di bawah dia speakernya, jadi kita nggak bisa bedain mana step di kiri di kanan gitu ya. Wah, nggak kelihatan kan, padahal dia ngedeketin gue gitu, cuma nggak kebaca stepnya tuh. Biasanya kalau iPhone 7 sampai ke atasnya itu karena udah stereo, jadi step kanan tuh kedengeran dari sini, step kiri dari sini. Cuman di iPhone 6 series ini belum stereo deh speakernya, jadi untuk tahu stepnya tuh agak sedikit susah guys. Makanya tadi kagak tahu tuh kalau misalkan musuhnya nyamperin kita, karena emang nggak bisa ngebaca stepnya sih.
kalau tanpa bantuan headset ya. Tapi kita tetap fokus untuk tes performanya ya, review nih bagaimana, apakah worth it atau kagak gitu, kuat nggak main PUBG gitu. Kalau kita bahas kuat apa enggak, sih sebenarnya kuat ya dipakai main PUBG, cuman ya FPS-nya kurang asik aja gitu. Ih, nggak rusak loh. Kabur. Susah banget ngenainnya kalau FPS patah-patah gini, bro. Wah, yang tadi lagi nggak lihat stepnya tuh lo nggak kedengeran. Oke guys, udah mati ya, tapi Oke, jadi tadi kalian udah bisa lihat performanya ya untuk
main game PUBG sebenarnya kalau kita bilang itu bisa. HP-nya juga dia nggak panas kalau kita pakai kipas kayak gini, masih tetap aman, nggak ada kendalanya. Tapi yang jadi kendala mainnya tuh jadi nggak enak karena dia belum support 60 fps ya. Mendingan tuh kalau misalkan mau pakai buat main PUBG, saran gue kalian minimal belinya tuh iPhone 7 atau 7 Plus karena dia udah bisa grafik dan frame rate-nya tuh ultra. Kalau frame rate di high kayak gini kurang enak aja dipakai main guys. Oke, kesimpulannya untuk iPhone 6s Plus ini harganya murah, speknya juga lumayan bagus dan worth it buat tahun ini. Tapi kalau misalkan kalian pakai untuk foto-foto, video, multitasking itu oke. Kalau misalkan kalian pakai buat main game kayak game PUBG Mobile tuh kurang rekomendasi ya. Jadi untuk baterainya juga berkurangnya dari 90 tadi ke 73 ya. Mainnya cuma 20 menitan. Gitu dulu aja videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Apa perlu kita tes game Mobile Legends? Apakah dia enak dipakai mainnya?